Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita Bapak Ibu. Bapak Ibu, kali ini kita akan coba untuk membaca sebuah informasi menyampaikan terkait dengan kurikulum merdeka Bapak Ibu. Admin kasih judul, Selamat datang kurikulum merdeka. Mengapa? Karena pemerintah merencanakan akan meresmikan kurikulum merdeka tahun 2024. Simak terus videonya sampai tuntas. Semoga informasi ini memberikan manfaat kepada Bapak dan Ibu. Pada tahun 2024 mendatang, kurikulum merdeka akan diresmikan sebagai pengganti kurikulum 2013. Memang tidak terasa Bapak Ibu, kita sudah masuk tahun ketiga terkait dengan implementasi kurikulum merdeka ya. Ada yang tentu banyak beragam sekali pilihannya, terutama bagi mereka yang menggunakan jalur mandiri. Ada jalur mandiri belajar, jalur mandiri berubah, dan jalur mandiri berbagi. Tetapi lepas dari itu semua, bahwa pada dasarnya sudah banyak sekali ya satuan pendidikan yang sudah mulai menerapkan kurikulum merdeka, dan rencananya resmi akan disahkan, akan diberlakukan di tahun 2024 oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Bapak Ibu, Kepala BSAKP ya, Bapak Anindito Aditomo, Kemendikbudristek memiliki target agar seluruh sekolah sudah menerapkan kurikulum merdeka pada tahun 2024. Saat ini lebih dari 80% sekolah di Indonesia telah secara sukarela ya menerapkan kurikulum merdeka, artinya menggunakan jalur mandiri. Nah, kurikulum ini didesain untuk lebih fleksibel di dalam mempertimbangkan keadaan dan kebutuhan di setiap daerah. Nah, ini adalah langkah yang penting dalam memberikan kepercayaan kepada guru dan sekolah sebagai pilar ya pendidikan kita. Nah, kurikulum ini juga memberikan kebebasan ya kepada pendidik dan sekolah untuk merancang materi pembelajaran sesuai dengan situasi dan kondisi siswa serta lingkungannya, begitu Bapak Ibu. Nah, kurikulum merdeka harapannya adalah menghasilkan siswa yang memiliki semangat belajar sepanjang hidup dan mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nah, pemerintah mendukung ya implementasi kurikulum merdeka dengan berbagai cara, termasuk penyediaan buku teks ya kurikulum merdeka. Nah, program ini juga dirancang Bapak Ibu untuk mudah digantikan ya, secara rancang untuk mudah digantikan dan memiliki dasar hukum yang kuat, serta dukungan dari berbagai pihak yang merasa pendidikan dapat lebih menarik dengan kurikulum merdeka. Itu mungkin alasannya Bapak Ibu. Nah, kurikulum ini memungkinkan mahasiswa untuk belajar lintas program studi di luar kampus dan mempertahankan program-program seperti Merdeka Belajar ya, Kampus Mengajar, kemudian Kampus Mengajar dan IISMA Bapak Ibu. Nah, Kepala BSAKP ini juga yang perubahan ini menekankan pentingnya mengajar dengan pendekatan berbasis proyek dalam kurikulum merdeka. Tak ada keharusan ya bahwa proyek pembelajaran ini harus memerlukan biaya besar. Sebaiknya mereka seharusnya menyelesaikan masalah sehari-hari di sekolah. Misalnya dalam hal organisasi siswa, manajemen sampah dan lainnya. Nah, proyek berbasis pembelajaran ini juga harus mengakar dalam isu-isu sekitar tanpa perlu mengeluarkan biaya banyak, begitu Bapak. Dalam konteks ini, Kepala BSAKP menekankan pentingnya komunikasi dan kolaborasi melalui komunitas dan platform pembelajaran seperti Merdeka Belajar. Nah, kurikulum ini Bapak Ibu dijelaskan oleh Kepala BSAKP membuka peluang bagi siswa untuk lebih fokus ya pada bidang pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka sejak dini. Contoh yang diberikan adalah dalam kurikulum merdeka, di mana siswa yang memiliki minat di bidang teknik itu dapat mengejar mata pelajaran fisika dan matematika secara lebih mendalam saat berada di kelas 11 ya, tanpa harus membagi perhatian mereka dengan mata pelajaran seperti biologi atau kimia. Jadi intinya Bapak Ibu, dengan kurikulum merdeka benar-benar ini diberikan kebebasan,
Tentu dengan memperhatikan minat, bakat, kemudian keinginan, hasrat ya terkait dengan peminatan terutama di pendidikan menengah ya Bapak Ibu. Beliau juga menyoroti bahwa pemerintah telah menyediakan tes minat dan bakat yang sangat terjangkau, bahkan gratis ya pada tahun ini untuk membantu siswa memilih jalur yang sesuai dengan kurikulum Merdeka. Pak Nino juga Bapak Ibu menyatakan bahwa Kemendikbudristek ia tengah melakukan transformasi sistem pendidikan untuk menciptakan generasi yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan zaman yang cepat. Nah, kurikulum ini Bapak Ibu diharapkan akan menghasilkan individu yang senantiasa bersemangat dalam belajar sepanjang hidup sebagai respon terhadap perubahan yang signifikan. Kepala BSAKP menekankan bahwa perkembangan kecerdasan buatan, ya Bapak Ibu, artificial intelligence telah mencapai tingkat yang mengagumkan. Untuk mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut, generasi muda harus memiliki tekad dan kemampuan untuk terus belajar. Dalam konteks ini, pembelajaran mencakup pemahaman konsep baru, tapi juga kemampuan untuk mengubah perubahan yang sudah ada. Jadi upaya kurikulum Merdeka dalam melahirkan pelajar yang mampu belajar sepanjang hidup diwujudkan melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi kalau admin cashback ke belakang Bapak Ibu terkait dengan munculnya kurikulum Merdeka, penekanannya adalah pada P5 ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu adalah endingnya, sehingga diharapkan dengan kehadiran kurikulum Merdeka, para pelajar kita di semua jenjang tentu diharapkan mampu menerima, mampu mengembangkan minat, bakat, kemudian terus belajar, beradaptasi dengan lingkungan dan kemajuan zaman tentunya. Nah, semoga paparan ini Bapak Ibu bisa memberikan pencerahan kepada Bapak dan Ibu semua terkait dengan pemberlakuan kurikulum Merdeka yang rencananya akan diresmikan pemerintah di tahun 2024. Demikian ya Bapak Ibu, yang sampaikan, tetap bekerja, semangat, semoga terus melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.